Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Alifja dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang penerapan koloid di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui jenis dari koloid tersebut. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui pengertian, ciri yang membedakan, dan jenis dari koloid tersebut. Yang pertama adalah pengertian. Apa itu koloid? Berdasarkan modul kimia Kemendikbud, sistem koloid merupakan campuran antara larutan campuran homogen dan suspensi, yaitu campuran heterogen. Pada larutan dikenal dengan istilah pelarut dan terlarut. Nah, pada koloid, istilah itu disebut dengan fase terdispersi dan medium. Nah, yang selanjutnya adalah ciri yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama adalah ciri-ciri larutan. Larutan itu tidak bisa disaring, memiliki satu fase, sifat antarzatnya stabil, dan bersifat homogen. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri dari koloid. Koloid itu dapat disaring tapi dengan membran semi-permeabel saja. Lalu memiliki dua fase, sifat antarzatnya stabil dan bersifat heterogen. Nah, yang ketiga sekaligus terakhir adalah ciri-ciri dari suspensi. Suspensi ini dapat disaring, lalu memiliki dua fase, sifat antarzatnya tidak stabil sehingga pasti akan memisah. Nah, lalu bersifat yang ketiga adalah jenis terdispersinya, fase terdispersinya, dan contohnya. Yang pertama adalah aerosol, terdispersinya cair, fase terdispersinya gas, contohnya adalah awan, hairspray, dan kabut. Yang kedua adalah terdispersinya padat, fase terdispersinya gas, contohnya debu di udara. Lalu buih, terdispersinya gas, fase terdispersinya cair, contohnya buih sabun. Lalu yang keempat, emulsi, terdispersinya cair, fase terdispersinya cair, contohnya mayonnaise. Sol, terdispersinya padat, fase terdispersinya cair, contohnya pasta gigi, sol emas, tinta, dan lain-lain. Buih padat, terdispersinya cair, fase terdispersinya padat, contohnya adalah batu apung, karet. Lalu emulsi padat atau gel itu terdispersinya cair, fase terdispersinya padat, contohnya adalah margarin, keju. Sol padat, terdispersinya padat, fase terdispersinya padat juga, contohnya ada intan dan kaca berwarna. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah yang pertama 3 gelas berisi air putih yang diberikan tulisan, yang kedua 2 sendok pengaduk, yang ketiga susu cair, yang keempat sabun cuci piring, dan yang kelima adalah bubuk agar atau jelly. Nah, di sini sudah ada gelas yang berisi air dan nama-namanya, lalu bahan-bahannya. Kita lanjut ke percobaannya. Yang pertama adalah susu yang dilarutkan ke dalam air. Kita tuangkan secukupnya saja. Lalu gunakan pengaduk untuk mengaduk. Susu yang dicampur dengan air merupakan emulsi cair karena fase terdispersinya cair, yaitu susu kental manis, sedangkan medium pendispersinya cair, yaitu air. Nah, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu dengan sabun cair yang diberikan udara untuk menghasilkan buih. Yang pertama, siapkan air di dalam gelas, lalu sabun cuci piring secukupnya, tuangkan pada gelas secukupnya, lalu aduk menggunakan sedotan dan tiup. Sabun cuci piring yang ditiup dengan air menggunakan sedotan yang menghasilkan gelembung. Gelembung tersebut merupakan buih karena fase terdispersinya gas, yaitu udara, dan medium pendispersinya cair, yaitu sabun. Kita lanjut ke percobaan koloid yang ketiga, yaitu pembentukan agar-agar. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat percobaan ketiga adalah yang pertama bubur agar, lalu yang kedua gula pasir, yang ketiga cetakan agar, yang keempat 2 gelas air putih, yang kelima cetok pengaduk, dan yang keenam panci. Langkah-langkah untuk membuat agarnya, yang pertama adalah masukkan gula ke dalam panci,